emang bener kah kalau misal ASI kita tuh encer, ASI kita tuh bening, itu berarti ASInya tuh jelek? Berarti ASI yang bagus tuh harus ASI yang kental, harus ASI yang maksudnya pekat banget warnanya, memang harus yang seperti itu. Nah ini yang sering banget. Halo semuanya, apa kabar? Semoga di masa pandemi ini selalu dalam keadaan yang sehat, tetap dalam kondisi yang terberkati, terutama untuk anak kita, suami kita mungkin yang masih bekerja di luar juga, semuanya dalam kondisi sehat dan terlindungi. Amin. Jangan lupa juga mami-mami terus konsumsi mangkuk, karena mangkuk itu bagus banget untuk daya tahan tubuh. Aduh sampai keliru deh ngomongnya. Terus kalau misal suami mau dikasih mangkuk boleh nggak? Boleh aja dong, karena mangkuk itu memang dia fungsi utamanya itu memenuhi gizi-gizi tubuh kita, jadi bisa ngebus imun. Otomatis kalau misal imun kita lebih sehat, badan juga lebih segar, kita mau aktivitas juga lebih enak, dan harapannya terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Nah langsung aja, jadi promosi deh tadi di awal-awal ya. Jadi hari ini aku tuh mau bahas yang mungkin banyak banget diresahkan oleh mama-mama ya. Kemarin juga sempet sih ada beberapa di komennya di bawah, di komen-komennya Mak Uung kayak gitu masalah ASI ini. Jadi emang bener kah kalau misal ASI kita tuh encer, ASI kita tuh bening, itu berarti ASInya tuh jelek? Berarti ASI yang bagus tuh harus ASI yang kental, harus ASI yang maksudnya pekat banget warnanya, memang harus yang seperti itu. Nah ini yang sering banget, maksudnya kayak masih kita jadi ini ya, kadang kita juga jadi ngerasa aduh ASIku bening berarti ASIku jelek. No, jadi yang perlu kita ketahuin adalah nggak ada ASI yang jelek. Semua ASI adalah baik gitu, dan semua ASI itu dikasih sama Tuhan secara cuma-cuma, itu udah kandungannya tuh bagus banget gitu. Susu formula semahal apapun itu tetap nggak ada yang bisa ngalahin bagusnya ASI kita gitu. Jadi jangan pernah berpikiran kalau ASI yang encer, ASI yang bening itu jelek, berarti ASI yang lebih kental, yang ini itu berarti itu bagus. Itu tidak. Jadi semua itu punya manfaat dan semua punya fungsinya sendiri-sendiri. Nah, jadi di sini aku mau jelasin, memang tekstur ASI itu yang encer, terus yang bening itu kadang sering bikin kita tuh tiba-tiba jadi kerasa aduh ASIku jelek nih, berarti ASIku nggak bisa memuaskan anakku, makanya anakku jadi nangis terus, makanya anakku jadi berat badannya serut, makanya anakku jadi dan lain-lain sebagainya. Itu bermula dari ASI yang bening dan ASI yang encer seperti itu ya. Padahal tiap ASI itu mengandung semua nutrisi yang diperlukan oleh si kecil, walaupun itu ASI encer, walaupun itu ASI kental, walaupun itu ASI bening, ASI yang pekat, semuanya tuh tetap mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh si kecil. Nah jadi apa sih sebenarnya ASI yang bening ini, ASI yang gimana sih, seperti itu ya. Lalu apa juga yang menyebabkan ASI kok bisa bening, kok bisa encer, itu gimana, dan itu hal yang normal atau tidak, mari kita bahas. Nah jadi ini aku ambil dari The Asia Parents. Kalau ASI yang bening itu sebenarnya adalah ASI yang pertama kali keluar, itu lebih encer teksturnya dan lebih sering disebut dengan formil. Formik itu mengandung laktosa yang penting bagi pembentukan otak bayi dan memenuhi kebutuhan bayi terhadap air minum. Jadi formik ini fungsinya sebagai apa ya, pelepas dahaga ya Mam ya. Selain itu, formik juga kaya akan protein yang berguna untuk meningkatkan kekebalan tubuh, membantu mempercepat pembentukan saraf dan jaringan tubuh, dan memperkuat daya tahan tulang serta kulit. Nah, jadi jangan serta-merta kita lihat ASI kita tuh bening, ASI kita encer, berarti ASI kita jelek. Tidak, kalian dengerin tadi semua itu ya. Walaupun dia bening, encer, itu ternyata yang disebut dengan ASI formil adalah ASI yang pertama kali keluar, punya fungsi tetepan gitu loh, bagus juga gitu. Nah, dan sedangkan yang kalau yang kental, yang lebih kental, yang lebih pekat itu disebut dengan hand milk ya. Keduanya itu sama-sama penting ya Mam ya. Jadi memang saat awal kita menyusui itu payudara kita biasanya keluar ASI yang bening dahulu. Itu tujuannya untuk melepaskan dahaga memang. Dan ASI yang di formil ini memang lemaknya lebih rendah dibandingkan hand milk. Tapi bukan berarti kalau lemak lebih rendah itu berarti jelek kayak gitu loh. Teksturnya juga lebih encer, tapi tetap memenuhi gizi si kecil. Nah, jadi ini punya fungsinya sendiri-sendiri ini. Sedangkan ASI yang
kalau di PD kita ini semakin lembek, itu kadang keluar ASINya kan semakin pekat. Nah, itu semakin tinggi kadar lemaknya. Kalau tinggi kadar lemaknya, otomatis kalorinya juga semakin tinggi. Itu yang maksudnya bikin baby cepat kenyang, yang ngebus berat badannya si baby, seperti itu. Dan keduanya ini sama-sama penting ya, karena yang satu untuk pembentukan dari dalam, yang satunya juga pembentukan secara fisik. Jadi kalau pembentukan dari dalam itu kayak apa? Kayak perkembangan saraf-saraf, otak. Kalau yang handmade-nya lebih ke kayak ngebus berat badannya dia, berat badannya anak kita kayak gitu. Nah, terus kalau semisal kayak kemarin tuh sempat ada juga yang ngomong ya, oh ASI kental, kan kita sempet ya beberapa kali kita sering sharing kayak ASI ada yang maksudnya kayak kental banget kayak gitu. Terus itu sempet loh kemarin itu sampai ada yang ngomong itu kayak ASI dibuat-buat, masa bisa sih ASI keluar pertama langsung bentuknya tuh kental kayak gitu? Enggak ya mam ya. Jadi ASI yang pertama keluar tuh tetap formilnya dulu, pasti dimana-mana kalau ASI keluar tuh pasti dari formil dulu. Handmade itu didapat ketika sudah payudara kita tuh terasa lebih lembut, lebih lembek, itu didapat terakhir-terakhir sesi menyusui. Makanya kenapa kalau kita mau menyusuin itu kan maksudnya disarankan untuk menyusui di satu payudara sampai kosong baru berpindah seperti itu. Itu tujuannya apa? Supaya baby dapat formula dan dapat handmade, dapat ASI yang warnanya bening tadi dan dapat ASI yang warnanya kental. Aku sebutnya bening kental kayak gitu aja supaya lebih enak kayak gitu ya. Nah, jadi keduanya tuh didapat seperti itu. Terus kalau kok bisa gitu loh, tiba-tiba tuh hasilnya jadi pekat, jadi kental banget, sampai ada yang ngomong kayak ASI kental manis kayak yogurt. Nah, itu adalah ASI yang setelah disimpan di chiller. Jadi setelah dilakukan pemerahan, kita diamkan suhu ruangan, kita masukkan chiller, kita diamkan di chiller. Nah, ketika didiamkan di chiller, ASI itu akan mengendap. Nah, lemak-lemak yang di atas itu kalau semakin semakin kita memperhatikan kualitas makannya kita semakin memperhatikan gizi dari apa yang kita makan konsumsi itu yang lemak-lemak baik seperti itu, yang protein tinggi. Nah, itu lemak-lemak ASINya juga akan semakin tinggi, semakin tebal kayak gitu loh. Makanya ketika disendok itu jadinya rasa kayak yogurt, bukan rasa ini yang maksudnya terlihat seperti yogurt, terlihat seperti es krim gitu loh. Jadi itu bukan rekayasa, itu bukan apa kayak gitu mam. Nah, tapi aku selalu ngomong sama tim ya, mungkin di sini cuma masalah salah persepsi aja atau salah paham aja ya kayak gitu. Jadi sebetulnya caranya tuh seperti itu. So kalau kalian mau ngecek ASIku kira-kira lemaknya seberapa, kalian bisa lihat deh, coba masukin ke chiller, nanti bisa dicek nih lemaknya kira-kira jadi ngendapannya seberapa ya. Nah, lemak itu juga itu pengaruh dari apa yang kita konsumsi. Memang ASI itu akan mengambil semua yang terbaik dari tubuh si ibunya ya. ASI itu nggak ada yang jelek, semua akan mengambil yang terbaik dari tubuh ibunya. Tapi dengan kita makan yang bergizi, kita makan yang maksudnya tuh proteinnya diperhatikan semua makanannya. Kalau kita makan anggapannya dengan gizi yang seimbang, pasti hasil yang didapatkan dari ASI tersebut juga pasti lebih bagus dong, ya kan? Nggak mungkin yang makannya misal kayak makannya ini aja terus dengan salah satu yang makannya tuh benar-benar memperhatikan gizi-gizinya, pasti hasilnya berbeda. Itu juga sama dengan waktu kita ngasih empati ke anak gitu loh, sama terus dengan anak yang dikasih makanan dengan lain-lain tekstur, lain rasa, lain ini pasti tuh berbeda seperti itu loh. Itu juga yang kita maksudkan gitu loh. Jadi memang ASI encer, ASI kental itu bisa terjadi kapan aja. Itu kita juga maksudnya nggak bisa kayak sekarang aku mau ASI kental, nggak, itu bisa terjadi kapan aja. Dan seiring bertambah usianya si baby, komposisi dan asupan yang dibutuhkan akan ASI itu juga akan berbeda gitu. Jadi anak pada saat umur 1 sampai 3 bulan sama anak yang udah setahun ke atas, komposisi si ASI ini juga akan berbeda. Kebutuhan mereka akan ASI juga akan berbeda gitu. Makanya dan kebutuhan ASI ini luar biasanya apa? Dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si baby ini tadi. Nah, jadi apa yang kita makan juga dapat mempengaruhi komposisi ASI. Penting loh untuk busui menerapkan makan gizi seimbang, karena selain menghasilkan ASI dengan kualitas yang lebih baik, juga itu kembali lagi untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Makanya kenapa untuk busui kalian harus selalu perhatikan ya kayak kualitas-kualitas dari apa yang kalian makan. Itu juga sempat sih dibahas di YouTube yang sebelum-sebelumnya atau di feednya Mam Umu, kalian juga bisa langsung cek kayak superfood yang bisa ningkatin kualitas ASI itu seperti apa. Jadi bukan berarti kalau misal ASI kalian lemaknya sedikit
ASI itu hasilnya jelek, tidak ya Mam ya. Semua ASI tetap yang terbaik, semua ASI tetap selalu baik. Tetapi apabila kita bisa meningkatkan lemak ASI, kenapa kita harus membiarkan ASI kita tuh lemaknya sedikit ya? Ayo kita perjuangkan seperti itu. Dan salah satunya dengan konsumsi mangkukung. Kalau kalian tahu mangkukung yang terbaru itu sudah ada kandungan ikan gabusnya, dimana ikan gabus itu tinggi akan protein. Nah ini juga ngelihat karena banyak ibu-ibu tuh yang kadang kita susah juga ya mau bikin makanan apa, kadang kita bingung. Yang penting tuh urus anak dulu. Jadi dengan kita konsumsi mangkukung, terus tambahin juga kalian konsumsi kalsium, kalian bisa menambah nutrisi di dalam ASI kita. Harapannya dengan ASI yang semakin ternutrisi, tubuh kita juga semakin sehat dan anak kita pun tubuh kembangnya juga semakin baik. Nah itu aja yang aku mau sharingkan, semoga bisa bermanfaat. Nah jangan lupa komen di bawah kalau kalian masih ada pertanyaan, masih bingung-bingung, kalian bisa langsung sharing juga di WhatsApp konsulnya Mang Ubung 24 jam free. Bye bye.